Aisyah, yakni Rasulullah itu sholat tarawih dengan 4 salam 8 rakaat, dan ini banyak dilaksanakan oleh sebagian umat Islam yang ada di Indonesia, yang notabene pendapat ini diikuti oleh keluarga kita dari Muhammadiyah. Kalau seandainya dikatakan bid'ah kullu berarti kulliyah, semuanya bid'ah adalah tersesat, justru Sayyidina Umar adalah orang yang pertama kali tersesat di dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, Ramadan Karim, Ramadan Azim. Ramadan adalah pusatnya ibadah yang akan dilipat gandakan pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada edisi kali ini, para pemirsa semuanya, saya akan membahas kaitannya dengan nida. Jadi, kali ini saya akan membahas kaitannya dengan hukum dan juga tata cara nida atau bilal. Jadi, ada yang mengatakan nida dalam tradisi Nahdlatul Ulama, ada nida sholat tarawih, ada yang mengatakan bilal sholat tarawih. Hal tersebut sah-sah saja. Karena apa? Banyak sekali manfaat-manfaat kaitannya dengan pelaksanaan nida atau bilal. Ya, bilal ini diambil dari nama sahabat Rasulullah yang azan, yang pertama kali mengumandangkan azan, atau ada yang mengatakan sebagai muazzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, nida akan kami bahas dari sebagian referensi dalam kitab kaitannya hukum dan manfaatnya pastinya. Yang jelas manfaatnya adalah akan memberikan semangat kepada kita dalam melaksanakan sholat tarawih. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa tarawih itu banyak sekali bilangannya. Bahkan ada yang mengatakan tidak mengetahui pasti seperti apa Rasulullah bertarawih. Namun ada redaksi yang diceritakan dari Siti Aisyah, yakni Rasulullah itu sholat tarawih dengan 4 salam 8 rakaat, dan ini banyak dilaksanakan oleh sebagian umat Islam yang ada di Indonesia, yang notabene pendapat ini diikuti oleh keluarga kita dari Muhammadiyah. Dan hal tersebut sah-sah saja karena sudah bersandar kepada Rasulullah yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Adapun yang mayoritas dari warga masyarakat kita, yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah, yang disebut sebagai kaum Nahdiyin, ini banyak melaksanakan dengan 10 salam atau 20 rakaat. Nah, kaitannya dengan 20 rakaat tentu hitungannya sangat banyak sekali. Dan riwayat yang lain juga ada yang meriwayatkan 36 dan yang lain sebagainya. Dalam kitab syarahnya Fathul Qorib, yakni Hosiyah Al-Baijuri, di situ disebutkan bilangan-bilangan kaitannya dengan sholat tarawih. Nah, yang dilaksanakan, diamaliyahkan oleh warga NU adalah riwayat yang dari Sayyidina Umar radhiyallahu an. Jadi ketika masyarakat di zamannya Sayyidina Umar sholat itu berceceran atau berkelompok kecil atau hanya di sudut masjid dan lain sebagainya, jadi Umar mengumpulkan para sahabat dan mengumpulkan semuanya, lalu dijadikan sholat menjadi satu. Kemudian sahabat itu mujma' alaih atau sepakat, dan informasinya yang kami ketahui tidak ada satupun sahabat yang menolak atas suatu ide atau gagasan yang dilaksanakan oleh Umar. Dan lagi-lagi Umar ini melaksanakan pekerjaan yang bid'ah tentunya. Namun kami warga Nahdiyin tetap membagi bid'ah menjadi 2 bagian. Ada yang bid'ah hasanah, ada yang bid'ah sayyi'ah. Ataupun ada sebagian yang membagi dari beberapa macam bid'ah, ada yang mubahah, bahkan ada yang mengatakan bid'ah wajibah, seperti itu.
Kalau seandainya dikatakan bid'ah kullu berarti kulliyah, semuanya bid'ah adalah tersesat, justru Sayyidina Umar adalah orang yang pertama kali tersesat di dalam Islam. Wal'iyadzubillah, dan na'udzubillahi min dzalik pastinya. Jadi inilah bid'ah pertama yang dilaksanakan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada yang mengatakan nikmatul bid'ah atau bid'ah yang paling nikmat, paling nyata hadza adalah ini, yakni melaksanakan sholat tarawih dengan 20 rakaat yang dikomandani oleh seorang imam, dan di situ ada nida, di situ ada Bilal, dan kegiatan-kegiatan doa, zikir, dan sholawat. Nah, manfaatnya sangat banyak sekali tentunya. Kembali ke materi. Satu, untuk mengingatkan kepada imam atau jamaah yang lain. Sampai di mana? Kan kita sholatnya kan 10 salam. Ini yang bagi yang tidak biasa akan tampak sangat banyak sekali seperti itu. Dan yang terbiasa dengan kekuatan ingatan yang tajam mungkin sudah terbiasa. Kalau sebagian dari warga kita kan nggak tahu ini nyampe 2, apa nyampe 3, apa nyampe 5, kayak dihitung dari yang pertama sholatu sunnat tarwihi raka'ataini ajrakumullah, atau redaksi yang lain banyak. Tidak harus itu bacaannya, kemudian diakhiri dengan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad ila akhirih, yang begitu. Nanti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada yang disebutkan sebagai sahabat Rasulullah, Khalifatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu an. Ada seperti itu ya, Sayyidina atau Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ada yang Ali karamallahu wajhah, dan ila akhirih. Itu adalah hal yang sangat baik pastinya, karena mengingatkan kepada kita kepada sahabat Rasulullah, kita berzikir, bertahmid, membaca sholawat. Dan ini manfaatnya seperti itu, mengingatkan. Jadi kalau sudah Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, sudah senang sudah. Kenapa? Itu di titik terakhir dalam melaksanakan sholat tarawih. Ini yang terjadi di sebagian masyarakat tentunya, apalagi di daerah pedesaan. Dan dengan suratannya juga diatok-atokkan, dari alhaqumut takasur, terus sampai ke bawahnya wal asri, terus wailul likulli humazatil lumazah, sampai yang paling ditunggu-tunggu suratan ketika sholat tarawih, tabbat yada abil habi wa tab. Seperti itu para pemirsa semuanya. Dan ini mengingatkan kepada imam, memberikan semangat kepada kita, terus banyak lagi manfaat-manfaatnya dan juga ini diberikan gema rasa yang berbeda. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala. Jadi ada syiar yang ditampilkan dalam sholat yang beribadah, dan saya rasa ini sudah mewabah atau sudah umum ada di kalangan masyarakat Nahdliyin. Nah, para pemirsa rahmatullah subhanahu wa ta'ala, akan kami tampilkan sebagian dalil tentunya kaitannya dengan pelaksanaan bid'ah nida yang telah lumrah dilaksanakan oleh warga Nahdliyin tentunya. Bagi yang tidak melaksanakan, tidak apa-apa, toh itu hukumnya adalah sunnah. Tidak usah meributkan masalah yang seperti ini. Dan saya nyatakan lagi, bagi yang melaksanakan monggo dipersilahkan, dan yang tidak melaksanakan jangan sekali mengatakan hal tersebut adalah bid'ah yang sesat, wal'iyadzubillah. Kami tampilkan slide kaitannya dengan hukum. Akan kami bacakan terlebih dahulu kaitannya dengan tarawih, bahwasanya tarawih adalah artinya istirahat karena jumlah rakaatnya yang cukup banyak. Tadi depan sudah saya jelaskan. Dan lagi Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami menjelaskan wasumiyat at-tarwih, dan dinamakan tarawih, salat dengan tarawih, li'annahum litulikiyamihim, karena tarawih tersebut panjang berdirinya, jadi pelaksanaannya itu panjang. Kanu yastarihuna, dan tarawih yastarihuna adalah beristirahat semuanya, ba'da kulli taslimataini, setelah 2 kali salam. Jadi 4 rakaat istirahat. Ini awalnya seperti itu. Nah, kemudian
hukum membaca sholat tarawih di setiap 2 rakaat tarawih, membaca sholawat maksud saya, ini dijelaskan tadi yang nidaknya itu ya, ini baca sholawat, dijelaskan oleh Zainuddin bin Muhammad Al-Aidrus dalam kitab Ittihaful Anam bil Ahkamis Syam. Ini kitab khusus yang membahas masalah puasa. Bagaimana keterangannya? Wa amma sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam baina raka'ati tarwihi mu'tadatun fi ba'di buldan fahiya min jumlati al-azkar. Adapun salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina raka'at, di antaranya rakaat tarawih al-mu'tad yang sudah terbiasa di sebagian negara, fahiya min jumlatil azkar, yaitu dari beberapa zikir al-mutaqaddimat yang pertama dilaksanakan dengan zikir wahiyya hasanatun. Jadi jelas ya, adapun kegiatan tersebut adalah baik, wa matlubatun disunnahkan, wa marghubun dan diharapkan, diperintahkan, fiha ala dawami di dalam kebaikan tersebut, ala dawami agar terus menerus, continue. Ini kemudian faghaliban ma yusalli ala nabiyyi, yang lumrah adalah membaca sholawat Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa sholli alaihi, kan begitu. Summa yu'aqibuha ad-du'a, kemudian diiringi, yakni diiringi di dalam kegiatan tersebut dengan doa. Wa yahtammu biha aidan ma'atsana'i 'ala lillahi ta'ala, dan diakhiri dengan kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya wa hadza, adapun ini keterangan sabitun mujtama'un alaih, adalah tetap sudah dimufakati, wa huwa min asbabi ijabati du'a, dan kegiatan tersebut yang di depan ini, yakni dengan zikir, dengan sholawat, dengan alhamdulillah, dengan berdoa, adalah min asbabi, adalah dari salah satu sebab ijabati doa, diterimanya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dasar yang dilaksanakan oleh sebagian dari warga NU ketika ketika melaksanakan Bilal, membaca sholawat dan yang lain sebagainya. Bahkan untuk bacaan taraddi radhiyallahu an itu ya, Khulafaur Rasyidin di Umar, Utsman, Ali, ini juga disebutkan di situ, wa huwa fi'lu hasanun wa laisa bid'atun dhalalah wala annahu sunnah. Ini awalnya seperti ini. Hal tersebut adalah bukan dikatakan sebagai bid'ah yang tersesat, dan juga bukan perkara yang disunnahkan. Makanya kan bacaannya kan bebas, terserah. Faman fa'alahu faqad ahsana. Jadi kalau memang itu dikerjakan sungguh itu lebih baik, faqad ahsana. Khalifatur Rasulillah. Jadi dengan menyebut nama sahabat-sahabat Rasulullah adalah perbuatan yang baik. Wa man tarakahu fala itsma alaihi. Jika memang tidak mau menyebutkan itu ya tidak apa-apa. Namanya perkara sunnah. Fala itsma alaihi, maka tidak ada dosa kepadanya. Yang dosa itu kalau mengatakan bid'ah, apalagi bid'ah dhalalah wal iyadu billah. Wa taraddi anis sahabati du'aun yusabu alaihi. Yang jelas jika melaksanakan kegiatan yang tersebut itu wa taraddi namanya radhiyallahu an tadi adalah doa yusabu alaihi, dan akan diberikan balasan yang setimpal atau ganjaran yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para mustami'at kaitannya dengan pengambilan dalil, yang ini hanya sebagian saja. Kalau diperpanjang nanti waktunya panjang kemana-mana nanti pembahasannya. Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan. Dan kemudian di sini ada lagi dari Imam Ibnu Hajar, saya tambahi keterangannya. Wa mimma yashhadu li salati alaihi sallallahu alaihi wasallam bainat taslimati tarawih annahu yusannu ad-du'a aqibas salam minas salati. Ini kaitannya dengan sholawat. Di antara beberapa salam di situ disunnahkan untuk berdoa
setelahnya salam minas sholat. Jadi kan kita ada sholat ba'da tarawih, ada sholat ba'da witir, Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana, kan itu. Terus doa setelah tarawih, Allahumma ja'alna bil imani kamilin, makanya dikatakan sebagai doa kamilin, begitu biasanya. Ini memang disunahkan. Kalau seandainya tidak berdoa seperti itu, punya doa yang lain, ya monggo, sah-sah saja. Itu hanya tuntunannya saja, seperti itu yang diceritakan oleh para alim, oleh para ulama. Waqad taqarrara anna ad-da'iya yusannu lahu as-salatu awwala du'a, dan di dalam doa tersebut disunnahkan dengan membaca sholawat di awalnya, aw wasatahu akhirahu, di pertengahan atau di akhirannya. Wa hadza mimma ajma'a alaihi al-ulama fi awwali wa akhirih, dan ini adalah kesepakatan oleh para ulama. Masyaallah. Jadi terus laksanakan kegiatan tersebut, dan hukumnya sudah saya jelaskan, pelaksanaannya saya jelaskan. Nah, kaitannya dengan caranya banyak redaksi. Di sini saya tuliskan juga banyak ini ya. Redaksinya macam-macam. Yang di sini shallu sunnat at-tarwih raka'ataini jami'an rahimakumullah. Menjawab rahimakumullah. Ini ada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Banyak. Ada lagi mengatakan as-salatu sunnat at-tarwih asabakumullah. Ada seperti itu, atau doa-doa yang lain. Karena secara qat'i ini tidak ada, namun ini khilafiyah di kalangan para ulama, dan mujma' alaih, kesepakatan para ulama seperti ini. Banyak dalam redaksi kitab yang lain. Khalifatul ula, khalifatu apa ini, tidak jelas ini ya. Al-ula Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an wa nafa'ana bihi fid dini wa dunya wal akhirah. Panjang, banyak ini, banyak redaksinya. Tinggal kita cari mana yang lebih mudah, yang lebih gampang. Intinya memperbanyak ibadah di bulan Ramadan yang sangat agung ini. Syukran wa tumtum, terima kasih. Jangan lupa di-share, di-like, di-subscribe. Sekiranya channel ini bermanfaat, kita bagikan kepada saudara-saudara kita sebagai bentuk amal ibadah dan berkembangnya channel ini sebagai channel dakwah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.